Ya dok, dalam ini spesialis jantungnya mungkin ada apa itu untuk pasien tesnya atau gimana, terus lanjutan untuk mengatasinya pasien jantung gimana dok? Jadi kan ada alat baru ya yang barusan Iya, sampai insya Allah. Ini mungkin sekitar 1-2 minggu lagi udah bisa aktif, namanya Holter. Water Ini dok? bukan Holter. Holter ya dok? Holter. Oh ya dok. Nah ini ada Holter ECG monitoring. Ini juga salah satu alat ya, alhamdulillah bisa datang ya di kita sekarang. Jadi menambahkan alat yang kita sebelumnya udah ada, treadmill dan juga echo. Sekarang kedatangan lagi alat baru, namanya Holter ECG. Jadi alat ini bisa kita pakai untuk mendeteksi jadi adanya kelainan listrik di jantung, dan dia bisa memonitor aktivitas listrik jantung kita selama minimal 24 jam. Jadi kadang-kadang ada beberapa pasien ya yang datang dengan keluhan berdebar-debar, pusing tiba-tiba, atau bahkan yang paling berat mungkin bisa datang dengan keluhan pingsan tiba-tiba, terus kemudian tanpa ada alasan jelas tiba-tiba saya pingsan dokter. Awalnya ada nyeri dada, keringet dingin, kemudian berdebar, terus tiba-tiba pingsan. Sesaat 5 menit kemudian saya siuman dan saya merasa tidak nyaman di dada saya. Maka kondisi seperti itu yang paling sering bisa kita diagnosis dengan ECG Holter ini. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang ada gangguan irama jantung itu ketika dia datang ke kami itu dalam kondisi irama jantungnya yang masih normal. Jadi nggak ketahuan saat dia pingsan itu. Jadi idealnya adalah saat pingsan, saat sebelum pingsan itu kedeteksi lewat rekam jantung yang biasa yang bisa ada di rumah sakit yang pakai biasa itu yang 12 lead itu. Cuman itu kan hanya bisa dideteksi saat pasien datang ke rumah sakit. Lah kan itu tidak memungkinkan. Jadi kami memang agak kesulitan kalau misalnya datang tidak ada keluhan tapi ada riwayat seperti itu. Itu yang harus kita deteksi, apakah benar ini ada kelainan aritmia jantung atau kelainan kelistrikan jantung. Jadi kalau misalnya kondisi seperti itu, makanya kita punya alat ini, fitur ini namanya Holter. Jadi alat ini rekam jantung dan ini mendeteksi selama 24 jam. Artinya ketika pasien itu merasakan pingsan, hampir pasti akan dideteksi sama kelihatan tinggi gitu ya dok ya? Kalau pas jantungnya tinggi itu kelihatan. Benar. Jadi apapun yang terjadi saat pasien ini, misalnya pasiennya pingsan saat itu, sebelum pingsan akan dideteksi iramanya apa yang muncul di sini. Apakah aritmia, apakah kelainan kelistrikannya itu yang bisa bersifat jinak atau mungkin yang bisa ganas gitu yang ya? bisa mematikan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar istilahnya main badminton bulu tangkis tiba-tiba pingsan meninggal, mungkin saja dia ada kelainan kelistrikan jantung yang kita deteksi. Makanya itu kan alat ini tuh ada. Saat antisipasi mendadak waktu kumat terus pingsan gitu, mungkin apa dok yang kalau perlu misalnya sampai pingsan ketika dia mau dengan Holter, ya idealnya tetap datang ke IGD. Tapi kalau misalnya ada beberapa kasus di mana irama kelistrikan jantungnya itu binen atau mungkin jinak ya, cuma mengganggu pasien, mengganggu kualitas hidup pasien. Artinya dia merasa berdebar, ini kok ganggu saya sampai berdebarnya membuat saya nyeri dada, membuat saya keringat dingin, membuat saya pusing. Itu yang bisa kedeteksi juga. Jadi kalau saya memang kedeteksi nanti, bila memang iramanya itu untuk kedepannya, apakah tindakannya ke depan seperti apa, ya bisa kita berikan obat, bisa dengan kalau iramanya itu rendah, misalnya di bawah normal, di bawah 60, bisa mungkin 40 atau sebagainya. Kalau memang itu adalah irama yang perlu pemasangan batu jantung, ya nanti bisa kita usulkan untuk dirujuk untuk pemasangan batu jantung di center yang lebih tinggi, rumah sakit tipe A, atau mungkin kalau misalnya memang nadinya terlalu tinggi saat itu, ya bisa kita rujuk juga untuk tindakan ablasi atau mungkin dengan obat-obatan juga bisa. Tapi kalau misalnya nadinya rendah memang harus batu jantung. Tapi kalau misalnya nadinya terlalu tinggi, ada dua pilihan, bisa dengan obat-obatan atau mungkin bila pasiennya kurang berkenan dengan obat bisa ablasi namanya. Ablasi itu semacam di solder ya. Bukan solder ya, apa istilahnya? Tapi di sini juga melayani dan untuk itu perlu fasilitas baru lagi, cath lab namanya, yang kita masih belum datang untuk cath labnya itu. Sementara Holternya sebenarnya kita diagnostik dulu, bila memang bisa dengan obat akan kita terapi dengan obat. Untuk obat ada kami di sini untuk obat-obat obat untuk menata listrik jantungnya itu tadi ke arah normal. Bila memang pasien dalam tanda petik malas minum obat atau ya malasnya minum obat, akhirnya ya kita ingin sembuh total, ya kita rujuk untuk ablasi. Pak Dokter, ini bahasa mudahnya yang bisa dipelajari masyarakat, alat ini fungsi utamanya untuk apa? Mendeteksi kelainan kelistrikan di jantung. Ada berapa unit yang dimiliki RSDS? Sementara masih satu yang datang. Mungkin nanti kalau misalnya memang terlihat sering pasien yang datang ke kami, nanti mungkin akan ada penambahan unitnya. Ya.
Ini simpel kok, tinggal ditempel saja dengan kabel-kabelnya ini di dada, Itu dia. kemudian difiksasi ya, diikat dengan kabel dengan sabuk ini di pasien, kemudian pasien pulang. Jadi setelah dipasang boleh pulang. Besoknya datang ke kami dengan membawa alat ini, nanti alat ini yang kami baca di software di komputernya. Dan tentu saja jangan kena air ya, kan kena alat elektronik. Jadi kalau misalnya sudah pasang ini jangan mandi dulu paling nggak selama 24 jam. Itu dibawa pasien ya dok ya. Dibawa pulang ke pasien, nanti juga kita sertakan semacam kertas diary ya, kertas aktivitas diary itu loh. Jadi ketika pasiennya merasa berdebar, tolong dicatat jam berapa dan keluhannya apa saat itu. Jadi ketika nanti kita analisis dengan komputer itu gampang, kita langsung bisa loncat ke di kertasnya jam berapa, kita ketahuan di sini jam berapa, kita cocokkan dengan irama jantung jam berapa saat itu. Kalau ini dokter, untuk jumlah pasien penyakit jantung di RSUD sendiri sampai saat ini jumlahnya biasa sedikit apa? Untuk yang kelainan listrik jantung maksudnya? Ya. Atau yang jantung secara umum? Dan secara umum, cukup banyak ya. Sehari itu pasien bisa 80 sampai 100 untuk yang poli. Untuk yang rawat inap bisa ya 15-20 lah untuk yang rawat inap. Yang sampai ring itu parah ya, yang tingkat Untuk parah pasang ya. ring itu dalam kondisi setting serangan jantung seperti itu. Serangan jantung dada itu mungkin perlu pasang ring saat itu. Tapi itu biasanya settingnya di IGD. Mungkin kita bila pasien berkenan pasang ring, kembali lagi ya kita rujuk karena fasilitasnya masih belum ada. Catlab namanya. Dok, kalau pemakaian alat ini rawat jalan atau rawat inap? Rawat jalan settingnya ya. Jadi kan memang harus dibawa pulang. Jadi pasien datang bersihkan. Ke poli ya datangnya. Datangnya ke poli. Iya, ke poli. Setting rawat jalan, dibersihkan dadanya, pasang alatnya ini. Kemudian disabui, difiksasi, boleh pulang 1x24 jam, dibawakan kertas diary, dicatat keluhannya apa, jam berapa. Besoknya datang kembali, kita ekstrak datanya ini, rekam jantungnya. Jadi dikembalikan lagi ya alatnya ya? Makanan yang dihindari dok, mungkin untuk masyarakat biar antisipasi benda jantung itu Ini gimana untuk dok? Kalau apa ya, sudah apakah terkena secara- jantung, kadang apakah- takut makan. Ini terkait jantung secara keseluruhan atau yang terkait aritmianya atau kelainan kelistrikan jantungnya? Iya, yang kelainan kelistrikan. Kalau misalnya kelainan kelistrikan jantung itu tergantung ya, kadang-kadang beberapa kasus kelainan kelistrikan jantung itu bisa terkait karena Kolesterol sesuatu mungkin. makanan yang bisa menyebabkan nadinya tinggi, contohnya seperti kopi, kemudian rokok, dua itu bisa menyebabkan kelainan kelistrikan jantungnya akan semakin sering muncul. Beberapa jenis itu bisa sering muncul. Terus yang kedua itu ya mungkin terkait faktor risiko pasien ya, artinya orang-orang yang memiliki kelainan seperti kencing manis, darah tinggi, mereka itu juga ada sedikit kenaikan risiko untuk terjadinya suatu kelainan kelistrikan jantung juga. Dokter, izin bisa dipegang tangan dua ditunjukkan. Boleh. Mau difoto. Ya, Kabelnya Iya, juga agak- tangan kanan kiri dok. Yang satu pegang kabelnya. Oh, gini. Iya, biar lengkap. Biar jelas. Merah. Agak naik dikit dok. Iya. Terima kasih. Kalau jadwalnya dokter dok di Sayatiman ini mungkin jam berapa atau setiap hari apa? Setiap hari ya dok ya? Setiap hari ya dok kerja ya? dong. Oh iya siap. Senin sampai Jumatnya ya dok. Ya. Jadi pendaftarannya enggak perlu online ya dok, langsung aja ke sini ya, ke poli jantung aja. Kalau secara BPJS kan sekarang pakai itu ya, sekarang mobile JKN ya, Mobile untuk lebih JKN. gampangnya. Kalau misalnya emang males antri ya mobile JKN saja, nanti kan Iya. bisa dapat nomor antrian dan tahu jam berapa kira-kira saya datang ke sini. Iya. Jadi Dokter Muhammad Muzaki ya dok ya, Ya. SPJP ya. Dokter spesialis. Ada tambahan lain Jantung dok? dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh dan darah. pembuluh darah. Ada tambahan lain dok untuk masyarakat sosialisasinya? Tambahan? Iya, Mungkin dengan adanya alat ini ya, screening. paling kali kita bisa membantu untuk screening pasien ya. Screening pasien. Karena kan- Selain EKG ya dok, kalau Iya, EKG nggak selain bisa EKG. soalnya ya. EKG itu bisa apabila untuk kelainan kelistrikan jantung, EKG sangat membantu apabila pada saat itu pasien benar-benar mengeluhkan ada keluhan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa irama kelistrikan jantung itu yang dia semacam tersembunyi atau silent, dia hanya muncul di waktu-waktu tertentu, sehingga dalam kondisi seperti itu kita akan sulit mendeteksi hanya dengan EKG yang ada di rumah sakit, karena hampir pasti pasien datang dengan kondisi itu
keluhannya sudah hilang. Iya, Itu yang susah. keluhan. Padahal keluhannya waktu-waktu yang harus dideteksi adalah waktu saat dia merasa keluhan itu Parah tadi. itu, ya. Dan itulah yang jadi keunggulan dari Holter. Jadi dia kan dibawa pulang. Ketika dia di rumah, ada kelainan kelistrikan jantung, pasti ada keluhan, berdebar, keringat dingin, pusing, nyeri dada, itu kan kedeteksi sama Iya, alatnya itu. Jadi nggak perlu sampai harus ke rumah sakit untuk Iya. "Dok, saya ada keluhan apa namanya seperti ini. Kayak darahnya Iya. tekanan tinggi itu juga tidak bisa terdeteksi ya dok ya Pak. Gimana? Kalau tekanan darah tinggi pasti jantung itu Untuk tidak tekanan bisa. darah tinggi itu ada alat lain namanya. Lainnya, oke. Ambulatory blood pressure monitoring itu Oke. belum ada juga di sini. Belum untuk ada sementara. juga ya. Mungkin untuk center-center tertentu gitu. Oke. Kasih ya dok. Oke, terima